Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, para sahabat, mari kita ikhtiarkan, mari kita biasakan setelah selesai sholat maghrib, kita biasakan membaca Al-Quran walaupun hanya membaca surah pendek seperti surah Al-Ikhlas. Kita baca walaupun hanya satu kali. Jangan sia-siakan waktu maghrib dengan tidak melakukan amalan apapun, tetapi hidupkan waktu istimewa ini dengan memperbanyak ibadah. Misalnya melakukan sholat sunnah, berzikir, memperbanyak membaca sholawat dan membaca Al-Quran. Waktu maghrib hingga masuk waktu isya termasuk waktu terbaik untuk membaca Al-Quran. Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar menyebutkan, wa ammal qira'atu fi ghairi sholati fa afdaluha qira'atul lail wan nisful akhiri minhu afdalu minal awal. Adapun membaca Al-Quran di luar sholat, waktu terbaik membacanya adalah pada waktu malam. Separuh malam yang kedua lebih baik dari separuh malam yang pertama. Wal qira'atu bainal maghribi wal isya mahbubah. Namun membaca Al-Quran di antara waktu maghrib hingga memasuki waktu isya termasuk waktu yang disukai. Kalau kita sanggup, kita bisa menghatamkan Al-Quran setiap habis maghrib. Setiap habis maghrib kita baca 1 juz, sehingga dalam waktu 1 bulan kita telah menghatamkan Al-Quran. Atau kita boleh membaca surah-surah pilihan. Setidaknya ada 10 surah pilihan yang bisa kita rutinkan membacanya pada waktu maghrib, baik membaca seluruhnya atau sebagiannya saja. Yang pertama, kedua, dan ketiga, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Imam Tabrani meriwayatkan hadis dari Sayyidina Uqbah bin Amir Al-Juhani. Beliau berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra al-mu'awwidzat dubura kulli salatin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan aku membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas setiap selesai ibadah surat wajib 5 waktu. Yang keempat, surah Yasin. Rasulullah pernah bersabda, man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu. Siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam niatnya mengharap ridha Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Yang kelima, surah Al-Waqi'ah. Rasulullah pernah bersabda, man qara'a suratal waqi'ah fi kulli lailatin lam tusbahu faqatun abada. Barang siapa yang melazimkan mengamalkan surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka tidak akan mengalami kemiskinan selama-lamanya. Yang keenam, surah Tabarak. Rasulullah pernah bersabda, suratun minal Qur'ani ma hiya 30 ayatan khosomat an sahibiha hatta adkhalathul jannah wa hiya suratu Tabarak. Sebuah surah dalam Al-Quran terdiri dari 30 ayat akan membela orang yang membacanya sehingga ia masuk ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarak. Yang ketujuh, surah Ad-Dukhan. Rasulullah pernah bersabda,
man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malakin. Barang siapa yang membaca surah ad-dukhan pada suatu malam, maka pada pagi harinya 70.000 malaikat akan beristighfar untuknya, memohonkan ampunan kepada Allah untuknya. Yang ke-8 surah Al-Kahfi. Ini surah pilihan khusus di hari Jumat, namun boleh juga dibaca setiap malam. Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati adha'alahu minan nuri ma bainal jum'ataini." Siapa saja yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan mendapatkan pancaran cahaya yang menerangi hatinya hingga hari Jumat berikutnya. Yang ke-9 surah Al-Baqarah. Rasulullah pernah bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah fi buyutikum fa inna syaitana la yadkhulu baitan yuqra'u fihi suratul Baqarah." Bacalah surah Al-Baqarah di dalam rumah kalian, karena sesungguhnya setan tidak akan masuk sebuah rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Yang ke-10 surah Al-Kafirun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Iqra' qul ya ayyuhal kafirun summa nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirki." Bacalah surah Al-Kafirun lalu tidurlah. Sesungguhnya surah Al-Kafirun adalah pembebas dari kemusyrikan. Demikianlah 10 surah pilihan yang boleh kita rutinkan membacanya setiap malam, khususnya pada rentang waktu antara maghrib dan isya. Semoga kita dapat merutinkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.